Ya, shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Tuhan yang menjagai kita sepanjang malam, Dia membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Filipi pasal yang keempat, ya, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini berkata, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, kalau firman Tuhan berkata janganlah kamu khawatir, berarti ya kita jangan khawatir, kita tidak boleh khawatir. Tapi yang namanya manusia, yang namanya hidup, ya, rasanya susah kalau nggak khawatir melihat keadaan zaman, melihat ya apa yang di depan mata. Kita kadang khawatir akan masa depan, kita khawatir akan kesehatan, kita khawatir akan segala sesuatu. Kekhawatiran itu adalah sebuah perasaan ya takut bagaimana menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Ya itu namanya khawatir. Khawatir nanti anak saya nggak bisa sekolah. Khawatir nanti saya nggak bisa bayar hutang, khawatir nanti saya nggak bisa gini, nanti saya nggak bisa gitu. Memang keadaan hidup itu tidak mudah ya, saya tahu dan saya juga pernah merasakan. Tapi setidaknya ya keadaan hidup sudah tidak mudah, jangan lagi kita tambahin dengan khawatir. Ya makanya Alkitab berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi nggak ada alasan, pokoknya dalam segala hal tentang apa, tentang masa depan, tentang apa, tentang sakit penyakit, tentang apa, kita nggak boleh khawatir dalam hal apapun juga. Ya, jadi dilarang khawatir karena dengan kekhawatiranmu kata firman Tuhan, engkau bahkan tidak bisa menambah apapun pada jalan hidupmu. Ya, dengan kekhawatiranmu itu hanya membuat imanmu semakin lemah karena engkau tidak percaya pada kedaulatan Tuhan. Ya, tidak mudah memang. Ya, tapi bagaimana Bu? Keadaan saya itu begini, hidup saya begitu, ini saya begini. Memang gak gampang, tapi ya kembali lagi Alkitab yang berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak dibilang di sini jangan khawatir tentang uang. Ya, jangan khawatir tentang sakitmu, enggak. Tapi di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tentang apa saja enggak boleh khawatir. Sebaliknya apa yang harus kita lakukan ya daripada kita khawatir? Firman ini berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jangan khawatir tetapi berdoa. Serahkan segala kekhawatiranmu itu, nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Jadi kalau orang khawatir itu dia pikir begini, aduh masa depan saya bagaimana ya, aduh nanti kalau pekerjaan saya hilang, aduh nanti kalau saya dipecat, aduh itu khawatir. Nah daripada khawatir begitu Tuhan bilang nyatakan dalam doa. Tuhan, aku berdoa, Engkau yang menjagai pekerjaanku. Tuhan, aku berdoa, Engkau yang memberikan masa depan. Tuhan, aku berdoa, Engkau yang menyertai anakku sampai dia kuliah. Tuhan, aku percaya. Ya, jadi satu-satunya cara kita melawan kekhawatiran dengan cara kita berdoa. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah ya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kita bawa semua pergumulan kita bawa semua ketakutan kita dalam doa dan kita katakan Tuhan, aku bersyukur dan aku percaya Engkaulah Tuhan yang sanggup menjadi jawaban atas semua doa-doaku.
Jadi bukan hanya suruh berdoa, tapi kita suruh bersyukur. Iya, jadi jangan khawatir tentang apapun juga, tapi sebaliknya ucapkanlah, ya, berdoalah kepada Allah dalam segala hal, nyatakan keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, karena lebih baik berdoa percaya daripada kita khawatir, karena dengan kekhawatiranmu engkau tidak bisa mengubah apapun. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan, nah, waktu kita tidak khawatir, waktu kita belajar berserah, menyerahkan semua keinginan dan doa kita pada Tuhan, maka ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita menjadi orang yang tidak khawatir dan kita bersyukur, menyerahkan semuanya dalam doa, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, ya, dialah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada hari-hari ini saudara mulai galau, saudara mulai resah dan gelisah, rasanya tidak mungkin lagi, rasanya tidak kuat lagi menghadapi hidup, ya, ingat, percayalah saudara, Tuhan yang berkata, ya, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara jangan takut, ya, jangan menyerah. Tetap serahkan semua keinginan dan pergumulan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, dengan ucapan syukur kepada Allah supaya ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu melampaui akal pikiran kita. Sekalipun ada banyak ketakutan dan kekhawatiran, tetapi damai sejahtera Kristus itu akan menjaga orang-orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Dia. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal pikiran kita itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya, dan itulah kunci kemenangan kita. Bukan orang yang punya duit yang berbahagia, tapi orang yang punya damai sejahtera. Nah, waktu kita itu berserah dan berdoa pada Tuhan, maka disitulah, ya, turun damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Mari saudara kita tetap menjalani hidup, mari saudara kita tetap berserah pada Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Mari kita mau tetap berjuang, ya, dan biarlah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Bagian kita adalah tetap percaya, bagian kita adalah tetap berserah, ya, dan percaya bahwa segala sesuatu damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita akan memelihara hati kita dan juga pikiran kita. Mari saudara kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu menyatakan kuasanya bagi kita. Kita percaya bahkan sampai akhir kita menutup mata. Biarlah kita mau terus menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Agar kita mau sama-sama terus berbahagia dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita naikkan satu pujian, ya, sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Ini hidup kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayan sampai akhir, sampai akhir. Sampai kami dapatkan mahkota kehidupan, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih kami
percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tidak khawatir. Tapi sebaliknya kami belajar menyerahkan seluruh persoalan kami, kekhawatiran kami kepada tangan Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu. Kami tidak ingin khawatir, tapi kami ingin menjadi berkat dan kesaksian. Kami mau jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Engkau yang memberikan kami damai sejahtera yang jauh melampaui akal pikiran kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap mereka yang setia mengikuti Mezbah Syukur. Mereka yang punya masalah dalam keluarga, keuangan, kesehatan, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan berikan di hidup kami. Engkau juga terus memberkati Tuhan bangsa ini, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya. Biarlah ketentraman, kedamaian selalu ada di atas bangsa kami. Supaya bangsa ini boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terjadi hujan pertobatan. Terima kasih Bapa. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang pegang tangan kami sehingga kami menjadi orang berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga turut mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati. Mari katakan bersama, amin amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom. Tuhan memberkati.